Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Tuhan, berikanlah pengertian supaya kami memahami apa yang dikatakan oleh firman-Mu, dan dengan demikian kami boleh dituntun di dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini, mohon berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan hari ini ada di Daniel pasal 11. Saya akan membaca hanya 32 sampai 34. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya dengan kata-kata licin sampai mereka murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh pedang atau api atau karena ditawan atau dirampas. Ketika jatuh, mereka akan mendapat sedikit pertolongan dan banyak orang akan berpura-pura bergabung dengan mereka. Tema kita hari ini, ketika sejarah di tangan Allah. Bayangkan bahwa Anda sedang berada di sebuah stasiun besar dan melihat puluhan rel kereta api, puluhan jurusan, dan jadwal keberangkatan. Suasana terasa bising, fluid berbunyi, roda besi berderit, dan kereta api berlalu lalang. Walaupun seperti kacau, bila dilihat dari menara kendali di atas stasiun, akan terlihat bahwa setiap kereta bergerak menurut jadwal yang diatur oleh pengawas lalu lintas. Tidak ada satupun kereta api yang tidak mengikuti pengaturan mereka. Sejarah dunia juga seperti itu. Dari sudut pandang kita, keadaan terlihat kacau. Terjadi perang, perebutan kekuasaan, kejahatan, dan tragedi. Akan tetapi, dari menara kendali surgawi, bacaan Alkitab hari ini memaparkan bahwa tidak satupun peristiwa terjadi di luar koordinasi tangan Allah. Daniel 11 adalah salah satu pasal paling membosankan bagi sebagian pembaca karena berisi daftar panjang konflik politik antara kerajaan-kerajaan Persia, Yunani, Mesir, dan Syria. Namun, sebenarnya Allah menyingkapkan berbagai detail sejarah bukan untuk memuaskan keingintahuan Daniel, melainkan untuk menegaskan bahwa seluruh sejarah berjalan menurut pengaturan Allah. Penyingkapan ini bukan dimaksudkan untuk membuat kita memetakan masa depan, melainkan untuk menumbuhkan iman pada masa kini. Sejarah dunia bukan kumpulan peristiwa acak. Segala sesuatu, bahkan perebutan kuasa, persekutuan politik, dan pengkhianatan berjalan menuju akhir yang ditetapkan Allah. Perhatikan ayat 27. Kedua raja itu bermaksud jahat, dan ketika mereka duduk bersama di satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman ini belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kalimat ini adalah inti teologi pasal 11. Dua raja besar saling menipu, bersekutu demi keuntungan diri, dan membuat strategi licik, tetapi hal itu tidak akan berhasil. Daniel 11 memperlihatkan satu hal yang menakutkan dan satu hal yang menghibur. Yang menakutkan adalah bahwa kejahatan memang nyata. Sejarah dunia penuh intrik, kekerasan, dan tipu daya. Yang menghibur adalah
bahwa kedaulatan Allah lebih nyata. Allah tidak hanya mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi menetapkan waktu dan batasnya. Apakah Anda merasa bahwa dunia ini terlalu rusak untuk diperbaiki? Apakah situasi politik terlihat kotor, ekonomi terasa tidak adil, dan kekerasan tampak merajalela? Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita agar tidak menilai sejarah dari bawah, tetapi dari atas. Percayakah Anda bahwa Allah memegang kendali, termasuk atas keputusan manusia yang jahat? Apakah Anda percaya bahwa Allah memiliki maksud baik? Apakah keyakinan bahwa akhir sudah ditentukan telah memberikan damai dalam hati Anda? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam hidup ini, hidup dunia ini, juga hidup pribadi kami yang terjadi di luar kontrol dan kendali Tuhan. Tolonglah kami berharap kepadamu, bagaimanapun situasi hidup kami, bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menetapkan waktu dan batas. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian.